kita sudah siap dengan jihad gitu ya. Tapi kalau sekarang nggak ada ya teman-teman ya, ntar saya dianggap radikal lagi, ntar saya di bawahnya Ustadz Felix lagi listnya. Enggak ya. Jadi teman-teman gitu, saudara kandung, jadi dua-duanya itu saling membutuhkan dan saling benar-benar perlu dalam hal meluaskan Islam. Selanjutnya teman-teman, kita akan bahas satu persatu tentang furusiah. Tapi untuk hari ini mohon maaf karena keterbatasan waktu, saya mau membahas dua aja. Tapi insya Allah bagi saya insya Allah ini sudah sampai maksimal untuk pembahasannya. Yang pertama sih kuda. Yang pertama kuda. Kenapa kuda? Karena kuda itu ternyata adalah hewan atau makhluk yang Rasulullah SAW cintai setelah istri-istri beliau. Wih, bisa mas? Ya. Rasulullah itu paling demen banget sama kuda. Kalau kemana-mana kuda. Kalau misalnya lagi nggak berperang ya, Rasulullah itu sering main sama kuda seharian, grooming, ngerawat, mandiin, nyikatin, bersihin kakinya. Itu sama Rasulullah diajak jalan-jalan. Wah, pokoknya seneng banget sama kuda. Tapi teman-teman ada satu lagi. Nanti ada satu lagi benda yang hampir nggak pernah lepas daripada tangannya Rasulullah SAW. Yaitu apa? Nanti kita lihat ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Oke, lanjut. Fadilah berkuda. Seperti yang saya tadi bilang ya, ketika ada sesuatu atau seseorang atau seekor binatang yang disebutkan mention di dalam Al-Quran, that mean was important. Pasti betul nggak bahasa Inggrisnya? Ya, itu sangat penting, itu sangat mulia, itu sangat luar biasa. Nah, fadilah berkuda atau keutamaan berkuda adalah yang pertama, menunggang kuda adalah sendi dari asas furusiah. Seperti yang saya tadi bilang ya. Jadi asas furusiah itu disiplin ilmu menunggang kuda. Jadi benar-benar kuda yang jadi bisa dibilang aktornya dalam furusiah. Jadi harus banget kalau bisa pakai kuda, menggunakan kuda. Bahkan Rasulullah SAW itu dikatakan, teman-teman, ada satu ketika Rasulullah itu patroli keliling Madinah. Pada saat sudah ada daulah Islam ya, keliling Madinah sekitar 186 km. Keliling Madinah pakai kuda. Dan bahkan Rasulullah saking hebatnya, luar biasanya, Rasulullah itu pernah ada satu ketika, mungkin teman-teman kalau yang udah pernah baca sirah, ada satu ketika di mana Madinah itu dikagetkan dengan suara yang besar, mengagetkan gitu, serem gitu. Dum. Wah, langsung takut tuh. Sahabat semuanya pada takut, pada di rumah semuanya. Sampai-sampai mereka, buka pintu nggak ya? Akhirnya mereka memberanikan diri. Dan pada saat mereka buka pintu, ternyata apa? Rasulullah udah pulang. Udah, maksudnya apa mas? Ya, Rasulullah udah pulang, turun dari kuda, bilang apa? Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa, tenang aja. Ternyata pada saat dikulik, ya Rasulullah, engkau dari mana? Begitu saya mendengar suara tadi, saya langsung lari dan lompat ke atas kuda tanpa pelana, langsung nyamperin ke sumber suara. Dan Rasulullah pada saat datang, nggak apa-apa. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Tapi Rasulullah SAW selalu Allah bukakan tabir di antara yang gaib ya. Jadi Allah alam itu benda gaib atau apa. Tapi Rasulullah SAW dengan gagahnya lari, lompat ke kuda tanpa pelana. Ada yang pernah ke naik kuda tanpa pelana? Nggak pernah? Pernah ya bro? Pernah bro? Belum nyobain yang di Deres? Antum harus nyobain. Belum pernah? Mantap. Dimana tulang punggung antum, maaf ya, ketemu sama tulang paha kita, keretok. Masya Allah. Itu baru 5 menit teman-teman, saya udah ngocor. Apaan? Keringat. Udah ngucur ke sini. Udah basah baju saya. Kenapa? Karena luar biasa banget. 5 menit aja sakit. Apalagi Rasulullah langsung lari, lompat, wing gitu aja, gitu ya. Langsung, Masya Allah teman-teman. Itu betapa hebatnya Rasulullah SAW dengan berkuda. Selanjutnya, menunggang kuda dapat menyerang dan mundur dari musuh dengan baik. Betul. Ibarat sekarang nih teman-teman, motor atau mobil gitu. Jadi bisa maju mundur sesukanya gitu ya, untuk nyerang atau menghindar dari musuh. Selanjutnya, berkuda, sungguhnya Allah mengikat kebaikan pada ubun-ubun kuda sampai hari kiamat. Tuh, Rasulullah bilang apa? Di dalam ubun-ubun kuda terdapat keberkahan sampai hari kiamat, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah tuh
mengajarkan pada kita kalau mau deketin kuda, mau naik kuda, jangan langsung naik ya Mbak ya. Tapi dielus-elus. Pusaran ininya, ubun-ubunnya kan di depan ya. Jadi ubun-ubunnya dielus-elus, terus juga diajak jalan, kenalan dulu. Bahkan kalau pernah saya belajar itu tangan kita deketin ke hidungnya ya. Dihembus, dirasain dulu, oh ini asap suwandi. Oh ini Esa, oh ini Ricci gitu. Jadi semuanya, jadi sama dia dikenal berkuda. Selanjutnya, sesungguhnya kuda adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Rasulullah setelah wanita. Betul ya, yang saya tadi bilang ya. Jadi sampai-sampai tuh Rasulullah tuh cinta sama istrinya. Tapi setelah istrinya ada satu makhluk yang dicintai oleh Rasulullah, yaitu kuda. Ya. Selanjutnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan menyebutkan kuda dalam Al-Quran. Itu adalah menunjukkan kemuliaan dan keutamaan kuda di sisi Allah. Ada yang tahu suratnya? Al-Adiyat, Masya Allah. Siapa yang jawab tadi? Itu mbaknya, oh dua. Oke, mbak dicatat. Ya, jadi teman-teman semuanya, Al-Adiyat. Al-Adiyat itu kuda perang. Bahkan kalau kata Rasulullah, saking kuatnya, saking hebatnya, dari tapakan-tapakan kudanya itu ada percikan api. Wih, ngeri nggak tuh? Ya, kalau zaman sekarang mungkin percikan-percikan debu atau tanah gitu ya bro. Kalau misalnya naik motor, naik sepeda motor, naik mobil gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, dan ulama-ulama kita, sebagaimana kita Muslim, kita mau mencontoh Rasulullah sudah wafat. Kita mau mencontoh Nabi sahabat-sahabat juga sama sudah wafat. Ulama-ulama, kata Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah warisan daripada Nabi, pewaris Nabi. Maka dari itu teman-teman, mumpung masih banyak ulama-ulama kita, yuk deketin ulama. Karena ulama-ulama kita pun berkuda. Pertama kayak Agim, ya kita tahu ya Agim punya pesantren Darut Tauhid, di mana beliau selain berkuda juga mahir memanahnya. Jadi sambil HBA, horseback archery. Terus selanjutnya almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain. Terus almarhum Ustadz Arifin Ilham, ya kenal ya. Bahkan beliau tuh termasuk salah satu ulama kita yang paling romantis. Jadi selalu berkuda sama istrinya. Bunda siapa namanya? Bunda Yuni. Selanjutnya Ustadz Abdul Somad ya, UAS. Jangan panggil saya Ustadz, karena bisa jadi UAS kedua. Ustadz Asep Suwandi. Enggak ya, bercanda ya. Oke, selanjutnya ada Ustadz kita. Ustadz keren kita ya. Ustadz Felix Xiao. Tadi barusan ikut ngaji saya sama beliau, ngomongin tentang outlook dakwah. Ternyata teman-teman, nih ya sedikit bocoran ya dari beliau, sekitar 3 atau 4 tahun ke depan itu insya Allah media sosial yang masih tetap teratas adalah YouTube. YouTube, WhatsApp sama Instagram. Jadi teman-teman kalau benar-benar mau serius dakwah, tuh kencengin di 3 itu. Kata beliau 3-4 tahun ke depan insya Allah masih oke untuk berdakwah, ataupun mungkin juga mau sambil berbisnis gitu ya. 3 itu kencengin aja gitu. Tapi yang paling pertama itu YouTube ya. Selanjutnya ada Ustadz Hanan Ataki. Ustadz, teman-teman tahu nggak? Suara saya nggak mirip ya? Oke, nggak apa-apa, makasih. Selanjutnya, nah ini dia. Teman-teman, kita mau mana? Saya senang banget sama beliau asli. Kenapa? Karena beliau membuat Islam itu lebih keren. Beliau sama Ustadz Felix tuh duo mantap lah kalau menurut saya. Kenapa? Beliau duo Ustadz gaul. Yang mana beliau ini dari beliau ini, dari lisan beliau yang Allah curahkan hujah-hujah Islam, Allah lewat lisan mereka, lisan beliau ini, Islam itu kelihatannya keren, betul gak sih? Nah, Ustadz Hanan main skateboard, wah teman-teman skateboard ngaji. Ustadz Hanan, Ustadz Felix berkuda memanah, langsung teman-teman berkuda memanah juga sama ngaji. Karena banyak teman-teman, ada yang fokus ke panahan atau ke kuda, tapi nggak ngedalamin Islam, tapi hanya di situ aja. Nah kita fungsinya, kita yang udah ngaji ini, kalau bisa ya ikutin beliau-beliau ini, ya ikutin beliau-beliau ini. Jadi kita rambah semua olahraga sunnah, kita kencengin, kita juga bisa lewat dari
potensi-potensi apa yang kita punya. Misalnya akhwat gitu yang jago memasak, mungkin mau masak apa buat bukaan puasa nanti kan dikit lagi ya. Nah, mungkin bikin tutorial itu bisa dakwah dari memasak. Kan ada ya teman-teman yang ngaji yang jago masak siapa? Rashid ya. Nah, jadi dakwah itu nggak hanya sekedar ceramah teman-teman, nggak hanya sekedar ngomong, tapi ternyata potensi teman-teman apa lakuin, kencengin di sana dakwahnya. Dan termasuk dari beliau ngerambahnya ke anak muda. Dan sekarang hari ini beliau lagi intens memanah dan juga berkuda. Jadi fadilah-fadilah memanah seperti yang tadi, kalau ada ignore yang merah ya. Jadi alhamdulillah, masya Allah teman-teman, saya dapat kesempatan dari Allah, rezeki kesempatan. Jadi rezeki itu nggak harus duit, nggak harus uang, nggak harus harta, tapi rezeki kesempatan bareng sama Ustadz Felix Yau setiap hari Selasa main panahan kita di Aksiana gitu. Jadi teman-teman semuanya, beliau bilang bahwasanya memanah ini jangan hanya sekedar mendekatkan diri pada Allah aja, tapi menjadi wasilah buat kita mendekatkan diri pada sesama. Karena kan jarang kita seringnya fokusnya sama hablum minallah ya, tapi hablum minannas sorangan wae gitunya. Jadi sendiri-sendiri aja gitu ya, ada gitu. Nah, di antara banyak fadilah memanah, teman-teman, seperti yang saya tadi bilang, ada fadilah-fadilah berkuda dan juga adalah fadilah-fadilah memanah. Kalau dilihat dari berbagai macam dalil dan juga alasan para ulama, itu hampir beda tipis. Kalau berkuda ada 15 dalil yang diucapkan oleh para ulama kita. Kalau memanah ada 17, Masya Allah, 17 dalil tentang memanah. Artinya apa? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya memanah itu lebih utama daripada berkuda. Artinya apa? Seperti yang saya tadi bilang, itu segitiga itu yang paling tinggi itu memanah, gitu teman-teman. Dan fadilah-fadilahnya saya nggak bisa sebutin 17-17-nya di sini, tapi saya ambil 5 aja di antaranya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memasukkan 3 orang ke dalam surga karena 1 anak panah. Nih, karena 1 anak panah. Nah, Allah masukkan ke dalam surga. Siapa aja, Mas? Ada yang tahu? Pertama, ada yang tahu? Oke, saya ini ya. Yang pertama adalah orang yang membuat anak panah dan berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala saat dia membuatnya ini. Jadi ngebuatnya aja teman-teman, kata Allah surga. Masya Allah, surga. Terus yang kedua apa? Kedua si pemanahnya. Si pemanahnya yang ngelemparin anak panah di jalan Allah, insya Allah surga. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah orang yang menyiapkan anak panah. Orang yang menyiapkan anak panah itu ulama berkata ada 2 hal. Yang pertama, menyiapkan itu bisa dengan membelikan atau yang keduanya itu dengan menyabutin anak-anak panah itu dari papan target. Nah, itu termasuk ke dalam menyiapkan anak panah. Jadi teman-teman nih ada rezeki, mungkin belum bisa ikut panahan gitu ya. Aku mau beliin sedekah aero aja lah, sedekah aero. Akhirnya beli, terus kasih, nih buat kamu mana? Nih buat buat komunitasnya. Semoga bermanfaat. Nah, itu termasuk orang yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Oke, lanjut. Yang kedua adalah menjadi cahaya di hari kiamat. Teman-teman semuanya, kita semua pasti pengen dapat syafaatnya dari Rasulullah. Kita semua pasti pengen dapat syafaat Rasulullah di hari kiamat kan? Nah, salah satu syafaat dari Rasulullah SAW untuk para pemanah yaitu Allah jadikan panahan ini sebagai satu titik cahaya yang luar biasa terangnya di hari kiamat. Bisa kebayang teman-teman, di saat semua orang itu panik. Apa kalau bahasa kerennya? Anxiety ya? Waduh, gak ada yang tahu ya. Bahasa anak Jaksel. Jadi jujur li aku lagi belajar bahasa-bahasa kayak gitu ya. Jadi anxiety. Betul gak sih Mbak? Ya pokoknya gitulah ya. Di saat banyak orang insecure sama, wah amal saya diterima gak nih? Amal saya diterima gak nih? Saya termasuk golongan mana ya? Saya golongan orang-orang yang senang, senyum ketika menghadap Allah atau murung, takut. Bahkan teman-teman semuanya ada satu momen nanti Yaumul Mahsyar di mana semua orang dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman
itu semua dikumpulin dalam keadaan telanjang di tengah-tengah padang warna putih tanpa tonjolan ke bawah ataupun ke atas, semua kumpul tanpa sehelai benang pun. Bayangin. Dan tanpa sehelai benang pun, kata Aisyah gimana? Ya Rasulullah, apa mereka nggak malu melihatin auratnya? Enggak. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, saking beratnya urusan mereka, kekhawatiran mereka, mereka nggak bisa ngelihat kanan kiri. Dan saking beratnya, mereka itu keringatnya itu ngucur sampai telinga. Bisa gak bayang? Ya Allah, saya diterima gak ya Allah? 50 tahun atau enggak 63 tahun saya hidup di dunia, amalan saya diterima gak ya Allah? Bapak lari dari anaknya, ibu lari dari anaknya, suami lari dari istrinya. Takut apa? Takut dimintain pertanggungjawaban, takut minta dituntut. Kenapa kamu nggak ngajarin saya? Kenapa kamu nggak ngajarin saya syariat? Gitu. Kenapa kamu nggak mencegah saya maksiat? Tuh, teman-teman. Dan pada saat itu, masya Allah, Allah berikan cahaya di hari kiamat. Yaitu salah satunya adalah untuk para pemanah. Luar biasa ya? Takbir. Oke, good. Selanjutnya, yang ketiga, jalannya seseorang menuju tempat memanah sama dengan jalan menuntut ilmu. Kita semua tahu ya hadisnya ya, barang siapa yang menyusuri jalan menuntut ilmu, maka Allah mempermudah dia menyusuri jalan ke surga. Bisa kebayang teman-teman, datang nih bismillah. Bismillah. Bahkan dari 17 dalil yang saya sebutkan tadi, itu ada dalil yang mengatakan bahwasanya para pemanah itu kalau mau datang ke tempat panahannya, dia tuh kaki kanan diampuni dosa, kaki kiri diangkat derajat. Wih, bayangin teman-teman. Tempat panahannya di Rawalele, rumahnya di Bekasi, jalan kaki. Gembor. Tapi bayangin teman-teman, diampuni dosa, diangkat derajat, diampuni dosa, diangkat derajat. Masya Allah teman-teman. Mas, saya nggak jalan kaki kali, naik mobil. Iya, putaran mobilnya ya, gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Mau ngerasain jalan kaki ke Bekasi? Capek lah. Lanjut. Allah mencintai satu tembakan yang tidak tepat dibandingkan ketepatan dalam hal apapun. Wih, masya Allah teman-teman. Bayangin, satu hal yang nggak tepat, tapi Allah cintai daripada ketepatan dalam hal apapun. Bisa kebayang? Nembak nih, slup, wah nggak kena. Padahal lihatnya kuning, tapi dapatnya putih, gitu. Dapatnya putih, tapi Allah bilang apa? Allah cinta sama itu. Dibandingkan antum, misalnya main bola, swing, kayak tembakan pisang gitu ya, swing, gol. Itu Allah bilang, nggak, saya nggak cinta sama itu. Saya cinta sama itu tuh, yang tembakan anak panah walaupun nggak tepat. Ketepatan dalam hal apapun, bro. Sudah pada nembak awat, nikahin? Kalau nggak tepat, kalau tepat tetap Allah nggak cinta itu. Oh nggak bercanda ya. Itu ada lagi, beda lagi ya. Pokoknya calling Mas Asep ya. Apa sih? Oke, lanjut. Tembakan anak panah yang tidak tepat sasaran bagaikan punya pahala bagaikan memerdekakan satu budak wanita. Bayangin teman-teman, budak itu di zaman Rasulullah itu sebelum banyak yang memerdekakan budak itu, masya Allah mahal banget. Bahkan kalau dikurskan ke rupiah sekarang gitu ya, dulu tuh ratusan dinar, dan dinar sekarang berapa? Satu dinar berapa? Ada yang tahu? 4.200.000 ya. Gramnya berapa? 2,5 gram ya? Oh, 4,25 gram. Masya Allah. Itu baru satu keping. Apalagi puluhan ratusan dinar untuk memerdekakan satu orang budak. Dan budaknya nih, budak wanita lebih mahal daripada budak pria. Maaf ya, budak wanita itu gitu. Ya, pokoknya budak wanita itu kalau misalnya dimerdekakan, dinikahi, punya anak. Dan anaknya kalau misalnya diajarin Islam, wah jadi pahala jariah tuh teman-teman. Masya Allah. Itu memerdekakan satu budak wanita. Jadi antum udah punya 12 ero nih, tembakin jeder, nggak kena semua. Oh, udah ngebebasin 12 orang. Wih, gitu banget ya. Oke. Jadi gitu teman-teman. Dan selain daripada fadilah memanah,
ternyata memanah juga dalam Islam ada kedudukannya. Kayak gimana? Nih kedudukannya. Nih, bentar ya. Hup. Ciluk, Mbak. Oke. Nih, ignore orang di sampingnya ya. Oke, pertama, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Seperti yang tadi kita bilang ya, Quran surat Al-Anfal ayat 60. Dan juga hadis riwayat Bukhari Muslim yang tadi ala innal quwata ar-ramyun. Jadi perintah langsung dari Allah untuk mempersiapkan kekuatan, terus juga perintah dari Rasulullah bahwa kekuatan itu adalah memanah. Yang kedua, petunjuk langsung dari Rasulullah SAW. Betul, Rasulullah langsung menyebutkan 3 kali. Ala innal quwata ar-ramyu, sampai 3 kali. Itu benar-benar petunjuk yang jelas. Kalau kamu nyari atau menyiapkan kekuatan, maka kekuatan itu adalah memanah. Selanjutnya, ada permainan terbaik di sisi Allah. Jadi kata